Man amana. Di mana di sini ada nun mati, lihat. Nun mati depannya ada hamzah. Ya, yang mana hamzah ini dia bagian dari salah satu huruf yang 6 tadi. Jadi, sebelumnya kan ada nun mati. Depannya ada hamzah. Jadi, pengucapan nun matinya jelas. Enggak mau, enggak, tidak dengung. Tidak mai, enggak dimasukkan. Terus tidak mantul juga suaranya. Tapi jelas, man. Gitu ya. Man. Huruf N-nya terdengar. Misal kita cari di sini. Contohnya, ada nggak ya? Kita lihat. Di ayat ini. Contoh kan ini kalau di sini ada nun mati. Kaulan tanya di sini nun matinya bertemu. Huruf mim. Lihat ini nun mati kan? Ini nun matinya. Depannya ini huruf apa nih? Oh, depannya huruf ya. Kalau mim ini dia belakang karena kan bahasa Arab itu dia mulainya dari kanan sayang. Jadi kalau misalkan yang paling kiri itu berarti depannya gitu. Kita bilang depannya. Tapi kalau huruf yang sebelumnya itu berarti di belakangnya. Nah, kita lihat dan di depan nun mati ini ada huruf apa tadi? Ya, Huruf ya. Oke, kita lihat lagi nih di sini. Apakah huruf ya termasuk huruf izhar? Ada nggak huruf ya? nggak ada. Nggak ada ya. Nah, berarti nunnya di sini jangan dibaca jelas. Bukan man yakulu. Bukan. Tapi dimasukkan karena yaitu termasuk huruf di sini huruf idgham yang artinya apa nih? Memasukkan. Berarti nun matinya dia harus masuk ke dalam huruf ya. Maya. Mayaqulu. Nun matinya sudah tidak terbaca lagi. Paham nggak? Paham, Miss. Antara yang tadi idhar ya dengan idgham. Kalau idhar berarti si nun matinya dia dibaca jelas. Sedangkan kalau idgham dia nun matinya masuk ke huruf ya. Mayaqulu seakan-akan nun matinya tidak ada karena dia sudah masuk gitu. Nah, kaulan persingkat aja. Selanjutnya ada ikhfa. Kalau ikhfa dia hurufnya paling banyak, jadi kita simpan di akhir. Pertama kan idhar, nun matinya harus jelas. Kedua kita idgham, di mana nun matinya dimasukkan ke huruf setelahnya. Ada huruf ini 6, ya, nun, mim, wawu, lam, dan ro. Nanti kita akan setiap pertemuan akan terus diulang, kaulan akan terus kasih tahu untuk hukum ini ya. Jadi meskipun sekarang aduh lupa lagi nggak apa-apa. Kita pelan-pelan sambil dibaca sambil diingatkan materinya. Nah, ketika masuk ke huruf ya, huruf nun, mim, wawu, lam ataupun ro, nun matinya itu sudah tidak terdengar lagi, sudah tidak ada bunyi N. Tapi dia masuk ke huruf setelahnya. Tadi mayakulu, mimma misalkan untuk idgham. Selanjutnya ini ada iklab. Dia hurufnya cuma satu, ba aja. Ba. Jadi apabila nun mati bertemu ba, dia nun matinya akan berubah menjadi huruf mim. Ini nun mati misalkan. Nun mati depannya ada huruf ba. Maka si nun mati ini dia harus berubah yang artinya ini mengganti berarti iklab itu. Nun matinya diganti dengan huruf mim. Jadi kalau ada kalimat seperti ini, kaulan tulis ini min, jelas gak ya? Bentar. Kaulan ulangi. Ada min, misalkan ya. Min. Ini kan nun mati ya. Ba'di. Min, terus depannya ba'di. Kita lihat di sini nun mati, depannya huruf ba. Nah, nun matinya jangan dibaca N. Jangan min, ba'di. Tapi dia ubah di mim.
dia ubah menjadi huruf mim. Mim ba'di. Makanya kalau iqlab dia ada tanda tersendiri. Dia ada mim kecil di atas ba-nya. Mim ba'di. Apakah terdengar seperti bunyi N? Kan tidak Enggak. ada bunyi N-nya ya. Karena sudah diganti menjadi huruf M gitu. Jadi huruf mim, dari huruf nun. Mim ba'di. Nah, untuk yang terakhir ada ikhfa, yang tadi ikhfa. Kalau ikhfa berarti dia sisa dari huruf idhar yang 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kho. Terus ya, ro, yar, mim, lam, wawu, nun, yar, maluna, huruf idgham selain itu dan huruf ba. Berarti sisanya ikhfa. Huruf-huruf ini ada 15. Ikhfa itu seperti apa, Miss? Dibacanya dia dengung. Dia masuk suaranya ke hidung, dengung. Si tanwin atau nun matinya. Nah, coba sekarang itu untuk materinya. Sekarang kita mulai baca dulu surah Al-Baqarah. Kita melanjutkan ayat 8 sambil nanti Kaulan jelaskan sedikit-sedikit tajwidnya ya. Baca ta'uz dulu sayang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس Bismillahnya dulu من sayang. Maaf. بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا A-nya, بالله sebentar. A-nya berapa harokat? 2. Iya, 2 karena ada harokat yang berdiri. Dia sama seperti matobi'i. Mana. Lanjut. Bi bi Nah, Udin. ini tuh yang pertama, dia gabungan antara huruf ba dengan huruf mim. Jadi digabung. Jadi ini yang kecil ini itu huruf mim ya. Bimu minin. Bimu'minin. Coba ikuti bimu minin. Bimu'minin. Coba kaulan dulu ya. Nanti ikutin sampai sana. Wa minan nasi may yaqulu amanna Allahi wa bil yaumil akhiri. billahi wa bil yaumil akhiri. Allah, karena sebelumnya ini harokatnya apa sayang kalau di bawah tadi namanya? Kasroh. Ya, betul, kasroh. Jadi, apabila lafad Allah yang ini, lafad Allahnya ada sebelum harokat kasroh, jadi sebelum lafad Allahnya berharokat kasroh, maka dia hukumnya atau cara bacanya jadi tipis, tarkik, billah, billahi, bukan billoh. Tapi kalau misalkan sebelumnya fathah atau doma, maka Allahnya ditebalkan, tafkhim, jadi tebal, Allah, wallah, karena sebelumnya fathah. Tapi kalau sebelumnya kasroh, dia tipis, billah, jadi huruf lam lagi, billah. Lanjut. Wa ma hum bimu'minin. Masya Allah. Bagus. Sekarang kita lanjut ke ayat 9.